Suhu Jong menyebutkan Amar Zoni terkena penyakit mental. Akan ada artis yang meninggal mendadak. Artis yaitu inisial A disandung lagi kasus narkoba yang ketiga kali. Nah, Suhu melihatnya dari sisi prediksi, kenapa sih melakukan itu? Begini, mungkin yang saya bisa jabarkan awalnya gini ya, saya melihat beliaunya tersebut mempunyai sebuah garisan yang sangat bagus sekali, gitu, entah karirnya kah, gitu loh, ataupun karakter-karakternya yang sebenarnya bagus sekali. Cuman memang sangat disayangkan, namanya di dalam kehidupan pasti kita ada up and down ya, ada masalah gitu loh dan sebagainya lah. Ya memang kalau saya lihat sih memang faktor terbesarnya dari stres ada, gitu loh. Ya sampai akhirnya tersandung lagi itu ada, kita nggak bisa pungkiri lah sebenarnya. Ya memang sangat disayangkan aja kenapa harus, ya kalau boleh dipertanyakan ya kenapa larinya ke sana gitu loh. Ya tapi memang kita nggak bisa pungkiri ada faktor stresnya itu lah. Stres dalam arti apa nih? Apa masa lalu dia, apa sekarang dia menggugatan cerai? Begini, secara kalau saya sih melihatnya gini, memang beliau mempunyai masalah pribadi lah, gitu. Entah ya mungkin percintaannya kah, gitu. Jadi akumulasi dari banyak hal yang menyangkut pribadi beliau memang sangat disayangkannya, sekali lagi beliau mengambil jalannya ke arah sana. Terus sekarang ketangkap lagi kan, ya patut disayangkan aja sih. Tapi prediksi dari Suhu sendiri sebenarnya flashback awal dia sebelum mati itu apa sih yang terpikir di otak dia untuk melakukan itu? Apa karena dia benar-benar sayang sama seseorang, yaitu istrinya sendiri, jadi sudah? Kalau saya lihat sih memang awalnya itu memang ya beliaunya tersebut korban lah kalau bisa dibilang. Gitu, beliau itu korban dari hingar-bingar entertain ya dan sebagainya ya. Terus akhirnya ya mungkin addicted kah dan sebagainya. Tapi nggak bisa dipungkiri sekali lagi beliaunya karena akumulasi dari masalah-masalah yang ada kan. Akhir-akhirnya ya mengambil jalurnya untuk merekreasi dia punya ya pikiran itu ya dengan obat-obatan tersebut kan. Ya perlu disayangkan aja sih sebetulnya. Korban lah beliau. Tapi Suhu sendiri melihat dan memprediksi sebenarnya dalam konteks tidak terjadi kayak gini, prediksi 2024 ini karirnya atau justru saya melihat gini, bahkan bukan dari 2024 saja. Sebenarnya beliau tersebut kalau nggak tersandung dengan masalah ini ya bisa dibilang udah jadi mega super mega bintang malah. Karena dilihat dari karakternya atau hitungan dari Sio dan sebagainya, beliau bagus sekali. sionya apa? Gitu. Iya. Begini. Bisa kalau bisa dibilang gini deh gini. Beliau tersebut mempunyai Karir. pamor bijaksananya itu sangat tinggi sekali. Itu yang pertama. Terus penyayang keluarga juga. Ya kita bisa lihat mungkin beliau tersebut ya bersusah payah untuk berkarir kan dan sebagainya, nggak ada kenal capek lah dan sebagainya. Ya terus udah kayak gitu sifat pamomongnya ada beliau tersebut. Gitu. Ya sungguh sangat disayangkan aja sih karakter seperti beliau harus tersandung dengan masalah seperti ini. Oke Su, setelah seperti ini akankah ada kemungkinan mereka untuk kembali rujuk nih rumah tangganya, kan sementara masih dalam proses gugatan perceraian nih. Dilihat dari Suhu seperti apa mungkin? Begini, potensi untuk rujuknya saya lihat ada. Ya hanya saja memang sekarang suhu sedang memanas ya. Gitu. Ya kalau memang bisa, kita semua pun kalau memang bisa ya kita saling support aja deh. Ya kalau untuk sampai rujuk lagi saya potensinya ada. Artinya dilihat dari apa Su? Apakah kerendahan hati seorang istri melihat penderitaan sang suami yang sekarang 3 kali tertangkap narkoba, ini kan nggak lepas dari apa tuh faktor rumah tangga ya. Si suami digugat cerai, dia nggak mau digugat cerai istrinya, artinya dia depresi, larikan ke obat terlarang ini. Apakah dari faktor kerendahan hati seorang istri menerima lagi melihat apa tuh suaminya menderita sekarang atau gimana? Iya, maka dari itu gini. Pasangannya beliau ini sebenarnya beliau tersebut dengan sang istri juga pasangan yang sangat cocok sekali ya. Gitu. Iya memang kembali lagi suhu sedang memanas sekarang, mungkin sedang tersandung dengan kasus-kasus yang kemarin baru tersandung lagi. Ya tapi potensinya tetap ada sih untuk rujuk kembali.
Kalau bisa dibilang juga mungkin sekarang sang istri sekalipun sedang berkonsultasi juga dengan keluarga juga terkait dengan masalah ini. Apa bisa bilang mereka cocok dari segi apa mungkin? Gini, kalau mau paling gampang ya lihatnya nih dari bentuk muka aja dulu. Oh, muka mirip. Dari bentuk muka sekalipun udah mirip. Gitu. Belum lagi kalau saya lihat kemarin atau tadi lah sekalipun dari ciamsi dan sebagainya lah, memang ada kecocokan. Justru kalau memang beliau berdua tetap bersatu, maka di kedepannya malah bisa jadi lebih hebat lagi. Oh, kalau saya lihat secara garisan ciamsi ya. Oh, artinya emang si Marjoni ini butuh wanita pendamping yang benar-benar membuat dirinya tenang nih, atau seperti apa? Bisa diartikan begini. Beliau tersebut dengan sang istri itu garisannya cocok sekali lah. Nah, kalau memang tetap bersatu, maka satu orang aja bisa melakukan hal yang hebat gitu. Apalagi kalau kedua pihak bersatu kan. Gitu, itu pasti hal-hal hebat yang pasti bisa terjadi lah. Artinya perlu ini juga perhatian peran ini wanita, istrinya untuk dalam keterpurukan si laki-laki ini. Tentu saja seperti itu, Mas. Dalam artian, ya kita kan pasti juga butuh kan supporter kan, ataupun pendukung kan, atau pihak yang membantu kita kan dalam kehidupan kita. Apalagi kita lagi nge-down seperti itu kan, sangat dibutuhkan sekali lah peran dari sang istri. Kalau memang bisa, ya memang rujuk aja kembali. Ya tapi itu semua kembali ke pribadi masing-masing. Suhu sendiri melihatnya apa yang membuat artinya berat mereka untuk rujuk? Dari apa, mungkin dari pihak mana, terus dari apa? Kalau saya lihat faktor terbesarnya memang gini ya, dari faktor pribadinya ada gitu. Ya kembali lagi kayak ini juga kan gitu. Siapa sih yang mau untuk pasangannya tersandung dengan kasus yang seperti itu gitu loh. Ya tapi potensi untuk rujuknya masih ada. Justru ada juga faktor-faktor di mana gorengan-gorengan di publik itu ada. Gitu. Makanya tadi saya bilang kalau memang bisa kita juga punya peran lah untuk ya kembalikan rujuk lagi lah. Jangan terlalu digoreng parah-parah juga lah. Oh, artinya ada salah satu pihak yang terpengaruh dengan mungkin pihak lain yang memberikan gorengan-gorengan itu sehingga memutuskan untuk berpisah, padahal itu kan pasangan yang sangat diidolakan. Sebelumnya kan emang sangat diidolakan. Begitu berarti Suhu ya. Kita nggak bisa pungkiri Mas, apalagi kalau di dunia entertain ya. Gorengan-gorengan yang ada di publik itu kan ya memang kita nggak bisa pungkiri gitu, memegang peranan juga kan. Gitu. Ya seseorang yang dulunya masih bisa tetap tembus sekalipun kadang-kadang bisa ke bawah gitu dengan arus entertain tadi. Itu bisa terjadi. Tapi saya sendiri melihat dari Raut buka yang tadi banyak tidak expose gitu loh, dengan dia diam tidak menjawab, apa sih keinginan dia dari hati yang Suhu lihat ingin seorang Marjoni? Yang pertama mungkin saya bisa katakan gini lah, beliaunya tersebut sedang shock lah, itu yang pertama. Terus yang kedua adalah saya melihat beliau sekalipun juga nggak pernah menyangka ataupun mengira bahwa beliau masih bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu lagi gitu loh, gitu, dengan kasus yang sama lagi sebenarnya. Jadi banyak pergejolakan batin, banyak pergumulan di batinnya beliau dan penyesalan yang begitu dalam kalau saya lihat. Tapi apa sih keinginan dari seorang Marjoni yang sekarang ini dengan keburukan dia? Hanya pengen support dari keluarga atau teman atau siapa? Kalau mungkin bisa saya sedikit bantu terjemahkan ya, perasaan beliau itu mungkin sekarang membutuhkan sekali support dari banyak pihak, dari keluarga kan, dari istri tercintanya kan, terus dari kita semua juga lah istilahnya. Karena kalau bisa dipertanyakan kembali, beliaunya tersebut juga mungkin nggak pernah mau untuk memakai barang tersebut lagi. Sebenarnya itu sih kalau saya lihat, makanya banyak sekali pergejolakan batin yang terjadi lah. Jadi Suhu sendiri melihat dari sisi tetap masih membuka hati nggak? Karena kan juga pengacara sendiri juga kecewaannya yang mendalam, makanya gugatan juga kan terkabuli untuk bercerai. Nah Suhu sendiri melihat dengan peristiwa untuk ngasih statement itu, nah kalau saya lihat sih potensi untuk rujuknya kembali lagi saya nyatakan ada ya, gitu. Iya.
kalau memang bisa diredam dulu emosinya gitu, karena siapa sih yang mau terjebak di dalam kasus seperti itu? Sebenarnya nggak ada kan gitu ya. Memang banyak tekanan-tekanan dari kanan kiri ya, sekali lagi kehidupan memang seperti itu, apalagi di dunia entertain ya gitu. Kalau memang bisa rujuk lanjut. Sendiri, kalau untuk keluarga sendiri masih support atau gimana? Kalau saya lihat keluarganya lebih ke arah support gitu loh, tapi kan semua keputusan akhirnya tetap di sang istri kan gitu. Yang terbaiknya mau yang seperti apa kan yang nanti diputusin sang istri lagi. Tapi kan ini kan kecewaan 3 kali gitu loh. Kemarin aja yang kedua sekali semua untuk pelajaran dia, tapi kenyataannya memang problem ini kan masalah penceraian itu yang mengakibatkan dia depresi untuk melakukan itu gitu. Begini, tanpa kita bisa pungkiri apapun yang sudah terjadi, beliau tersebut banting tulang, pergi pagi pulang pagi, itu semua kan juga buat keluarga ya gitu loh, bukan untuk kepuasan pribadi semata kan ya. Kalau memang bisa tolong dipertimbangkan lagi deh gitu. Siapa sih yang mau untuk memakai barang-barang atau zat-zat terlarang itu? Nggak ada yang mau kan kalau secara pribadi ya gitu ya. Tapi sekarang hingar-bingar entertain dan sebagainya ya, mungkin juga stresnya beliau itu pun kita harus perhatikan lagi gitu. Shock apa, stresnya beliau, shocknya beliau, terus hingar-bingar entertain ya, itu jadi faktor-faktor yang mungkin, makanya tadi saya bilang korban kan gitu dengan sifat yang ada itu aja sih. Makanya perlu sedikit kalau boleh dikaji lagi deh Suhu. Tapi apa mungkin tadi kan sempat sang istri yang membuat sang istri berat nih untuk menerima lagi, pengen gugat aja nih si lakinya. Apa faktor apa mungkin yang paling berat menonjol nih? Apa? Ya, begini, rasa malu itu pasti ada gitu loh, apalagi namanya seorang public figure ya, udah berkali-kali kena dengan kasus yang sama, pasti pasangannya sekalipun juga ya sorry tuh saya mungkin rasa malu pasti ada. Terus juga yang kedua adalah rasa sakit hati juga pasti ada gitu. Cuman ya tetap kalau bisa dikaji kembali lagi lah. Tapi kalau melihat seperti ini kan akhirnya makin tambah terpuruk nih si suami ini. Ya kan, berarti harus ada tadi istri harus merendahkan hati untuk sabar menghadapi suami ya. Kan begini, dan juga ini kalau 100% dilimpahkan ke sang istri nggak bisa juga semuanya, ada sebab musababnya lah kenapa bisa terjadi seperti hal ini lah ya. Kalau memang bisa rujuk kembali lah gitu, karena sikonnya memang lagi ya terpuruk kan, beliaunya juga Marjo ini kan. Kalau misalkan sampai nih sang istri mungkin memaafkan dan kembali rujuk karena mengingat anak-anaknya juga kan ada 2 lucu-lucu, apa yang harus suami lakukan nih kepada sang istri ini? Ya yang pasti jangan sampai melakukan hal yang sama lagi lah di kedepannya ya. Mungkin kesempatan ini mungkin ya kalau bisa dibilang ya kesempatan terakhir lah gitu loh. Karena gini juga, manusia itu nggak bisa juga kita salahkan atas keterpurukannya dia semata. Kita harus lihat banyak faktor lah gitu, dari sikonnya kan, kembali lagi ini apalagi entertain lah, dorongan-dorongan ataupun desakan-desakan dari publik kan dan sebagainya, itu semua bisa mempengaruhi kan psikis seseorang kan ya. Kalau memang bisa, kalau memang akhirnya rujuk kembali ya janganlah sampai terjerumus di hal yang sama lagi di kedepannya. Benar-benar banting setir lah. Bicara terjerumus di 2024, Suhu bisa melihat nggak akan terjadi lagi artis-artis lain terjerumus atau ketangkep? Kalau saya lihat potensinya besar sekali. Gitu. Kalau saya lihat potensinya besar sekali. Sampai ada kasus-kasus serupa ya. Gitu yang mengena kepada pihak-pihak lain gitu. Ya saya lihat potensinya besar sekali. Dari artis sendiri atau? Dari artis sendiri. Dari artis sendiri. Untuk pemakai. Untuk yang pasti lebih besar ke pemakai. Gitu. Terus juga saya lihat ada juga artis-artis yang nanti baru rising star itu kena juga. Cakep tuh. Jatuh, kalangan dangdut, kreditis atau apa, sinetron. Yang saya lihat sinetron. Yang pasti sinetron. Padahal beliau tersebut punya potensi besar. Kalau untuk yang meninggal?
Yang tua, artis tua. Ada nggak dengan Artis yang berumur. kecelakaan atau apa? Suhu sendiri melihat nih, di 2024 akan ada nggak? Narkoba ada, ya kan? Iya, narkoba Kecelakaan ada. ada nggak? Ya kan? Gitu, atau yang sakit, atau meninggal kabar. Kalau kemarin kan mujizat malah atau meninggal. Kalau dibilang meninggal, sungguh sangat disayangkan ada. Kalau dari penglihatan saya ya, gitu, yang tiba-tiba meninggal itu ada. Tapi dia dari sakit sih sebenarnya. Nanti ada. Di 2024 ada artis yang pernah naik nggak? Dari artis dangdut, selebriti, Lesti. itu sendiri ada yang bisa dilihat di 2024 karya yang akan melejit dengan karya yang bagus. Si Bilar. Iya, mungkin gini. Kalau boleh di spill nih, Iya. kalau boleh di spill, ada satu pasangan lah, ada satu pasangan yang akan melejit bombastis lah di depan. Gitu. Sebenarnya banyak, secara individu juga banyak, tapi untuk yang satu itu kayaknya bakal melejit sangat tinggi ya, sangat besar. Artis Yang nanti itu dari yang dulunya si ceweknya nyanyi dangdut ya kalau nggak salah. Saya lihat nomornya bakal naik lagi. Si sang suami dan sang istri dengan karya dia yang sekarang ini memang dijual dalam arti karya-karya yang bagus dalam musik ini. Saya lihat dari actingnya. Saya lihat actingnya. Juga di kalangan artis dan di kalangan sinetron ada nggak? Lah yang tadi kan ini juga kan. Sinetron tadi. Sinetron juga kan. Ya, kalau dulunya mungkin naik daunnya dari salah satu dangdut gitu lah. Dulu belum mau dulu. Kalau yang prianya RB ya, Ah, dulu. Karya di 2024 akan melejit. akan melejit sekali. Melejit sekali. Sama saling mendukung dan support ya. dengan Iya, karya. saling mendukung dan support. Kalau yang wanitanya tadi apa ya? LK ya berarti. Inisial aja deh. Lesti Kejora berarti. Oke, mungkin boleh diulangi sih Bu, untuk tahun 2024 itu siapa yang akan melejit tadi, pasangan artis siapa nih tadi? Yang pasti inisial yang cowoknya RB, RB. istrinya LK. Oh, apa dari Bener sih. benar Bener. dari apa mungkin prestasinya atau usahanya atau apanya nih yang bakal Semua hal. Tapi yang pasti kita lihat di depan televisi ya pasti prestasi di actingnya lah. acting keduanya nih. Ya, yang keduanya lah. Saya lihat melejit. Nyanyinya atau ininya naik nggak? Kalau saya lihat lebih condongnya ke actingnya ya. Walaupun nyanyinya juga ada kenaikan tapi lebih bombastis yang di actingnya. Artinya akan film baru, mungkin berakting di film baru, ya kan? Suhu. Potensi untuk film baru saya lihat ada tapi belum di tahun depan. Tahun 2024. Kalau untuk dua-duanya tampil bersamaan ya. Hmm. Tapi kalau secara individu dari segala hal lah itu pasti, dari sektor bisnisnya ke actingnya kan. Terus bakal sering nongol di TV juga dari iklan dan sebagainya gitu. Udah terlihat itu pasangan. Itu sudah terlihat jauh sebelum sekarang malahan. Seharusnya udah dari kemarin dia malahan. Tapi ada beberapa kasus yang kemarin ini yang pasti saya bisa lihat itu kesuksesan yang tertunda. Di tahun depan pasti meledak. Oh, gitu. Boleh dibilang hadiah bonus ya, obat dari kasus yang kemarin ya. Ya plus minus lah. Kan saya kalau untuk menjurus ke ininya saya belum bisa lah. Iya. Gitu. Yang pasti beliau tersebut bakal jadi aktor dan artis yang bombastis sekali di depannya. Mantap. Oke. Oke, Kak. Terima kasih Suhu Chong Sama. atas prediksinya Amarzoni kan.